ya berdakwah itu kan sekarang ini sudah menjadi pilihan hidup gitu kan, jalan hidup. Nah, saya melihat berkarir tuh begitu gitu, tidak hanya bekerja di tempat A atau tempat B gitu, artinya kita berkaryanya lewat jalur apa, itu kan buat saya berkarir seperti itu gitu kan. Saya melihat Habib Hussein berkarirnya lewat dakwah gitu kan. Nah saat mulai memutuskan untuk berkarir sebagai pendakwah ini untuk mulai full time gitu, misalnya sudah desain baik lewat tulisan ataupun lewat channel-channel yang lain gitu, sempat ada rasa takut nggak, kayak berhasil bisa nggak ya gitu? Kalau bisa enggaknya nggak punya bayangan tentang itu lagi-lagi. Karena gini, saya nggak menganggap berhasil dari segi banyaknya orang yang mendengar saya itu sebagai tolak ukur. Gitu juga YouTube saya kan nggak pernah menganggap subscriber banyak itu sebagai keberhasilan dakwah. Enggak, jadi saya murni menyampaikan aja, pada akhirnya banyak yang nonton atau tidak, banyak yang terpengaruh atau tidak, bagi saya itu bukan urusan saya gitu. Jadi pertama itu tidak menggantungkan tolak ukur keberhasilan dari hal itu. Kemudian yang kedua juga ketakutannya itu justru bukan di sana. Ketakutannya adalah ya sekarang itu kan iklim keberislaman kita secara umum, keberindonesiaan kita itu sangat sensitif sekali. Orang mudah tersinggung. Orang sangat kering, gampang terbakar gitu ibarat kata daun. Nah, itu yang masih jadi waktu itu jadi pertimbangan gitu. Jangan sampai saya masuk ke dunia dakwah niatnya berdakwah tapi memperburuk keadaan. Akhirnya justru nilai dakwahnya kontraproduktif. Karena itu saya menjaga betul omongan saya dan masuk dakwahnya pada aspek yang memang betul-betul general dan nyaman gitu, yaitu tasawuf, spiritualitas Islam. Jadi nggak bicara tentang hukum Islam yang terjadi perbedaan banyak. Saya hanya fokus, ayo kita ubah hati kita jadi lebih baik, mindset kita jadi lebih baik, gitu aja sih. Berbicara tentang bagaimana seorang anak muda merubah pola pikir dan pola rasanya menjadi lebih baik, gitu. Lebih sensitif terhadap segala sesuatu gitu. Itu justru yang khawatir gitu. Jangan sampai kontraproduktif nih ininya saya. Karena terus terang kan dakwanya agak nyentrik kan. Nggak seperti umumnya pendakwah gitu. Ya itu yang dulu masih sempat jadi kekhawatiran gitu. Jadi kalau suksesnya sih nggak pernah khawatir gitu. Dan kekhawatiran itu kemudian jadi kenyataan nggak? Artinya orang yang ada yang ngomongin ini gimana sih kok caranya begini? Secara umum nggak. Secara umum nggak? Secara umum nggak. Meskipun ada aja ya segelintir orang, tapi secara umum tidak. Karena mungkin ya memang saya menjaga untuk tidak menyinggung orang lain, menjaga untuk tidak cari masalah dengan siapa-siapa gitu. Jadi dan mencoba merangkul siapapun, dan ini yang penting mungkin selalu siap untuk minta maaf kalau menyinggung siapapun. Saya itu di Twitter saya, di Instagram saya, orang sedikit aja salah paham sama saya langsung maaf, minta maaf ya. Itu problem orang berdakwah kadang sekarang, bukan hanya berdakwah semuanya. Orang menganggap maaf itu simbol kerendahan. Kerendah dirian. Padahal bagi saya itu adalah simbol kerendah hatian, bukan kerendah dirian. Nggak perlu merasa, kalau minta maaf berarti saya merasa bego, merasa lemah, merasa kalah. Enggak sih. Bukan kerendah dirian, tapi kerendah hatian. Jadi itu justru prestasi. Kemudian yang kedua ya, orang itu menganggap rendah kata tidak tahu dalam dakwah. Sehingga takut aja bilang nggak tahu. Padahal nggak tahu itu ya satu pengetahuan. Salah satu keistimewaan orang itu kalau dia tahu untuk bahwa dirinya tidak tahu. Itu kata Imam Ghazali. Dia mengetahui bahwa dia tidak tahu. Itu bagus. Yang repot Anda kalau ketemu sama orang bodoh dan dia nggak tahu kalau dirinya bodoh. Dan akhirnya sok tahu dia. Nah, orang sok tahu ini yang repot mitigasinya. Gimana ini nangani orang yang sok tahu ini? Kalau orang yang tahu bahwa dirinya tidak tahu, tinggal belajar aja, diajari. Kalau bahasa lainnya dibangunkan dari tidurnya. Nah itu sih, jadi secara dakwah itu aja sih mungkin yang
sempat di awal-awal. Sama juga yang jadi kekhawatiran adalah kalau orang punya kalau seseorang itu punya ekspektasi berlebih kepada saya, itu yang dikhawatirkan. Seperti apa misalnya? Seperti misalnya saya kan selalu menyebut diri saya ini penyambung lidah ulama, bukan ustadz, bukan ulama, tapi nganterin aja ke ulama gitu. Jadi kultum pemuda tersesat, kalau sudah tidak tersesat saya antar ke ulama, sudah ngajinya ke ulama gitu. Kemudian orang terlalu menganggap seolah-olah saya ini sudah menjalankan secara baik semua yang saya omongkan. Orang menganggap saya ini wah hebat, baik. Ini itu sih yang dikhawatirkan.